Halo, assalamualaikum. Kali ini saya ketemu lagi dengan STB Matrix. Ini adalah STB Matrix biru ya. Harganya lebih terjangkau. Baru 2 bulan dipakai sudah mati. Jadi pada awalnya mati nyala. Kadang-kadang mati terus tiba-tiba nyala lagi, terus mati lagi, nyala lagi kayak gitu. Ini dia adapternya. Adapternya 5 volt 2 ampere. Ini kita coba colokin ke listrik, kita tes dulu. Nah, ini kita colokin ke sini adapternya. Nah, ini nyala nih. Tapi nanti kalau disetel disambungin ke TV, ini kan cuma ada HDMI doang ya, nggak ada RCA. Ini suka tiba-tiba mati. Terus nanti ada berapa lama nyala lagi kayak gitu. Ini pas banget dicolokin lagi nyala, tapi kadang-kadang ya kayak gitu, mati lagi terus nyala lagi kayak gitu ya. Jadi lagi seru-serunya nonton tiba-tiba mati kayak gitu. Saya pengen coba cek ini masalahnya ada di mana. Kita coba langsung cek di output adapternya dulu aja ya. Ini normal atau enggak. Adapternya harusnya outputnya 5 volt. Ini saya pakai bantuan jarum pentul buat ngecek kutub positifnya di dalam di sini. Nah, ini normal 5 volt ya. 5 volt normal. Stabil nggak ya? Kalau yang sebelumnya saya cek output di adapternya itu nggak stabil. Matrix yang matrix merah ya. Kalau ini matrix biru. Tuh, turun. Turun jadi 3,7. Ini masih saya pantengin di sini nih. 3,6, 3,5. Nah, 5 volt lagi, normal lagi. Jadi saya curiganya sih bukan di STB-nya ya, tapi di adapternya lagi yang masalah. STB-nya, bahkan ini STB-nya baru 2 bulan dipakai. Ini plastiknya aja belum dilepas. Belum dikeletek plastiknya ya, kayak gitu. Ini kita coba colokin lagi, masih nyala atau enggak. Oh, ini masih nyala. Kita coba pastiin lagi aja di adapternya apakah ada komponen yang sudah lemah ya. Soalnya yang udah biasanya dia di adapter yang masalahnya, jadi bukan di STB-nya. Jadi saya nggak bongkar dulu nih STB-nya, saya coba pastiin dulu adapternya atau oke atau enggak gitu ya. Ini ada STB-nya kita sisihkan dulu aja, kita langsung cek bagian di adapternya ya. Pengalaman kemarin STB yang matrix merah itu masalahnya dia ada elko yang kembung. Ini nggak tahu nih apakah sama kasusnya atau enggak. Kita coba bongkar dulu aja STB-nya, ininya adapternya. Biasanya bisa dikeletek dari sini, dia soalnya nggak ada sekrup ya, nggak ada sekrupnya. Jadi harus langsung dikeletek dari sini. Ini kurang tipis, kurang tajam ininya. Cungkilannya kita cari yang lebih tajam matanya. Nah, ini kita cungkil aja di sini. Ini sistemnya pakai kuncian doang biasanya. Kalau ada sedikit ngelupas bekas cungkilan ya normal lah ya, namanya kan di repair ya. Jadi udah pasti ada. Nah, kayak gitu. Ada bekas cungkilannya. Kita cari celah yang agak longgar aja. Di sini sih yang agak longgarnya.
Soalnya tadi sempat drop ya, jadi nggak stabil di 5 volt. Dia turun sampai ke 3,5 volt. Nah, kalau sudah terbuka sedikit seperti ini akan lebih mudah membongkarnya. Yang penting sudah ada celah aja dulu. Udah kena kunciannya. Kita cungkil pelan-pelan tuh. Hati-hati aja jangan sampai kena mesin ya. Ini di dalamnya ada mesin, jadi nyungkilnya jangan terlalu semangat. Jangan terlalu dalam nyungkilnya. Pelan-pelan aja, yang penting hasilnya nanti oke ya. Tangan saya agak licin ini megangnya, agak melintir-melintir. Tinggal yang sebelahnya ini, yang sebelahnya udah kebuka, ini sebelahnya yang belum, agak keras. Kita ganti pakai yang lebih tebal. Masih keras. Nah, oke, sudah bisa dibuka ya. Nah, kayak gini dia dalamannya. Ini adapter 5 voltnya. Nggak ada yang mencurigakan. Ini sih, ini ya, ini agak sedikit kembung nih. Apakah dari situ penyebabnya? Atau mungkin dari kabelnya? Kita coba cek di sini ya, di output di sininya. Jadi ceknya nggak di kabelnya, langsung di titik output yang 5 voltnya di sini nih, yang terhubung ke colokan adapternya ya. Ini harus dipanjangin dulu colokannya. Saya ambilin colokan dulu yang agak panjang biar dia ngetesnya gampang ya, lebih deket. Nah, oke, saya taruh sini colokannya. Ini kita colokin ke listrik. Hati-hati jangan kepegang area 220 voltnya ya. Jadi kalau megang di tepiannya aja di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, kita cek outputnya stabil atau enggak. Kalau langsung di titik outputnya di sini. Kita taruh sini, kutub positifnya, ini negatifnya. Cenderung stabil tapi ya, kalau dicek di sini cenderung stabil. Stabil, kalau di situ stabil, dia nggak naik turun.
Coba kita tes lagi di sini. Ini ada sedikit naik turun. Apakah kabelnya yang rusak? Ini saya tekuk-tekuk kabelnya. Tapi di sini juga cenderung stabil ya, 5 volt. Tuh. Soalnya baru juga sih STB-nya, baru 2 bulan, dan ini pun nggak 24 jam dicolokin terus. Jadi kalau lagi nggak dipakai, nggak ditonton TV-nya, ya dicabut aja. Sejauh ini masih stabil ya, atau cuman kotor di colokannya doang. Ini kalau kita cabut, ini nggak disolder sih, ke colokan listriknya ini nggak disolder, jadi dia cuma nemplok doang tuh. Ini kalau dilihat secara fisik, elko-nya juga masih pada oke sih, cuma ini doang nih agak sedikit gelembung. Ini elko yang 400 volt 6,8 mikro ya. Ini agak sedikit gelembung, tapi kalau segini biasanya sih masih oke. Di solderan ini yang terhubung ke AC 220 nya juga solderannya masih tebal. Ini kalau kita masukin ke sini juga dia masih kuat ya, nggak ngambang maksudnya. Tuh, nggak ngambang. Kita coba pasangin lagi. Nggak ada sesuatu yang mencurigakan di adaptornya. Kalau kita tes, dia cenderung stabil ya, outputnya 5 volt. Kita coba cek lagi. Masih 5,17, 5,16 ya, paling kisaran naik turunnya. Tadi sempat drop di 3,5. Apakah kurang kencang nempel ke solderannya tadi yang terhubung ke AC 220 nya ya. Oke, ini cenderung lebih stabil outputnya. Kita coba colokin lagi ke STB. Kita tunggu beberapa saat apakah dia langsung ada mati-mati lagi atau enggak. Ini kalau kita cek colokannya juga di sini goyang atau enggak nih. Ini nggak goyang ya, tuh nggak goyang, dia masih kokoh. Nah, ini nyala nih. Oke, kita coba tunggu ya. 11.53. Ada mati lagi atau enggak nih LED-nya yang warna merah. Sambil diseruput dulu kopinya ya. Jadi teman-teman misalnya ketemu kasus seperti itu, dipastiin dulu sebelum bongkar-bongkar STB-nya, pastiin adapternya juga outputnya yang 5 voltnya stabil atau enggak. Soalnya pernah ketemu kasus drop
dari adapternya ya. Jadi dia outputnya yang 5 voltnya nggak stabil, naik turun. Makanya ke STB-nya putus nyambung jadinya. Kadang naik, kadang enggak gitu powernya. Sudah hampir setengah jam saya colokin ya STB-nya. Enggak saya colokin ke listrik, maksudnya nggak saya colokin ke TV, cuman dicolokin ke adapternya doang kayak gini, dites apakah dia mati lagi atau enggak. Tapi sejauh ini hampir setengah jam dicolokin nggak mati lagi ya. Jadi ada kemungkinan tadi pas kita pastiin di adapternya memang mungkin dia di ini ya, ini kita cabut dulu. Antara colokan ini AC220 dengan PCB tadi yang ada di dalam, itu ada kemungkinan nggak stabil, koneksinya nggak stabil. Makanya tadi pas begitu awal-awal dicek, tegangannya sempat drop ke 3,5 volt ya, nggak stabil di 5 volt. Tapi setelah dibongkar, dibetulin posisinya, maksudnya nggak dibetulin sih sebenarnya, jadi cuman digeser doang seperti itu. Jadi dia lebih stabil antara board adapternya dengan konektor AC220 nya seperti itu. Jadi tipsnya, misalnya ketemu kendala seperti itu, STB-nya suka mati nyala, jangan dulu buru-buru dibongkar STB-nya, tapi pastiin dulu output adapternya ini yang 5 volt-nya untuk jenis STB seperti ini apakah stabil atau enggak ya output yang 5 volt-nya. Kalau output 5 volt-nya dipastiin sudah stabil, dicolokin ke STB-nya masih mati nyala STB-nya, ya ada kemungkinan rusak di dalam STB-nya, jadi bukan di adapternya. Seperti itu mungkin ya. Jadi tipsnya ya, sejauh ini masih oke. Saya tes hampir setengah jam masih belum ada ketemu mati lagi. Mudah-mudahan sih benar, masalahnya cuma di situ doang. Jadi koneksi antara cord yang ini AC220 ke PCB adapternya itu kurang lancar koneksinya, jadi sempat naik turun ya ininya, output yang 5 volt. Setelah dibongkar, pasang lagi, ternyata dia lebih stabil ya powernya, itu langsung nyala. Semoga sih nggak mati-mati lagi ya. Oke, ya untuk video kali ini saya rasa cukup sekian dulu aja. Semoga video ini bermanfaat, paling nggak bisa dijadiin referensi ya. Semoga ya kayak gitu deh pokoknya. Terima kasih banyak sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.